pengujian lebih lanjut. Tapi kita tidak boleh untuk mengorbankan dan keamanan kualitas. Tapi saya juga ingin kita tetap pada jadwal bagaimana kita untuk mengalokasikan sumber daya manusia untuk mempercepat proses pengujian tersebut. Itu ide yang bagus Pak, karena kita bisa memiliki produk ini secara otomatis tanpa harus mengundur-mundur waktu dan tetap bisa tepat waktu untuk rilis. Gue emang Saya sangat setuju Pak. Jadi kita bisa menyesuaikan strategi pemasaran yang lebih matang dengan jadwal yang sudah diperbaharui. Tapi apakah SDM kita mencukupi untuk meningkatkan produksi? Nah, itu pertanyaan bagus. Saya percaya untuk bekerja sama dan mengalokasikan untuk sumber daya manusia dengan lebih efisien, kita bisa mencapainya. Apakah semua setuju untuk mengevaluasi kembali alokasi sumber daya manusia? Kita akan mendukung peningkatan intensitas pengujian. Saya sangat setuju dan mendukung penuh pendapat teman-teman pada rapat hari ini. Saya juga akan menyesuaikan strategi pemasaran dengan jadwal yang telah diperbaharui. Kredit juga akan bekerja sama dengan divisi lain supaya sumber daya ini bisa optimal demi menjaga kualitas produk. Gimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Terima kasih. Saya rasa cukup senang untuk solusi dan sangat memuaskan untuk hasil rapat ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada rapat hari ini dan memberikan masing-masing pendapatnya dengan berbahagia. Semoga ini keputusan yang terbaik untuk kita semua dan untuk produk kita. Semoga kita terbaik dengan tepat waktu dan jalan lancar. Dua, tiga. Sebelum kita tutup rapat ini, kita harus mengapresiasi untuk kita semua. Mari kita tepuk tangan dulu. Semoga produk ini berjalan dengan lancar dan terpilih tepat waktu dan sukses selalu untuk kita semua. Yang jualnya? Jadi gimana? Udah sih kamu masuk ya? Gini. Biarin sih. Kompak itu. Enggak, maksud gue ya udah. Dua, tiga. Sebelum kita kembali beraktivitas, kita akan mengeluarkan yel-yel dulu. Oke, Satu, dua. terima kasih. Bagus loh ini artis-artis papan Salah video, tripleknya. Bapak. Terus Video videonya mau yang call. mana? Mau diulang lagi Harusnya videonya? videonya enggak, maksudnya intinya sama, cuma tadi salah ngeplay itu yang belum diedit, yang belum dikasih tulisan, jadi tulisannya enggak, jadi nggak jelas kita Oh, mau ngomong apa gitu. coba deh kita Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya ini yang aku kirim ke Bapak udah bener kok. kita gini aja, kita bedah dulu nih sebelum lanjut ke video kelompok berikutnya. Kita bedah dulu bentar. Kalau soal kamu kelompok satu ya, kelompok satu Iya, itu masih konflik sama, bukannya nilai. konflik nilai? Bukannya masih sama, dua-dua juga konflik nilai? Coba saya lihat dulu. Beda, Pak, Kayaknya beda. beda deh. Iya. Oh, beda, sorry, sorry. Beda. Jadi kelompok satu itu konflik nilai. Nilai. Kalau kelompok dua Iya, konflik struktural. Oke, kita lihat dulu pengertian dari konflik nilai itu apa sih, nilai. gitu ya. Ya maksudnya kita bedah bareng-bareng nih. Jadi, Ya, tapi saya agak pertanyaan besar ya. Bagaimana produk tanpa QC tapi udah mau rilis gitu? Ini sekalian nilainya agak 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 kurang nih. Maksudnya gini. Makanya saya tunggu deh kita beda dulu si uh, konflik nilai itu apa sih bentar ya. Ini dan itu ceritanya, Pak. Walau tetap ada iya, QC, cuma kan itu infonya di QC-nya itu butuh waktu yang mungkin agak lebih panjang
Sedangkan di perjanjian di awalnya mungkin rilisnya udah Hah? tanggal segini gitu. Tuh, tapi kan sebenarnya kalau eh berarti sekarang gini, pertanyaannya gini, Wanda. Maknanya, jadi kan kalau yang dibilang eh mat- soal kamu, yang video kamu itu jatuhnya kayaknya bukan konflik nilai deh. Karena kan Apa? kamu bilang eh miskomunikasi karena QC tidak informasi lebih lanjut ke bagian tim pemasaran untuk deadline rilis gitu. Iya kan? Sebentar nih, saya muat banget buka Iya. buka ininya bentar ya. Kita buka hmm, kontak itu ada di kontak itu ada di mana ya? 5 atau 34 atau 56? Bukannya satu yang satu. 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 Ya, satu. Oke, bentar ya. Yang pertama. Ini banget nih. Kalinda tolong bantu ya, aku unmute. Kalau ditanya sama Pak Arvin, fight enggak lu? Tapi sebenarnya kalau ini saya menunggu aja ya, ini saya mau banget. Dari segi alur sebenarnya bagaimana? Bagaimana suatu produk ready to go itu alurnya seperti apa? Nah, di sini yang di kelompok kalian nih yang miss apa? Sambil saya nunggu buka PPT ya, lemot banget nih. Ya, coba deh mungkin bisa jelasin Ayo ke saya jelaskan ya. alurnya dulu, alurnya. Jadi alurnya itu gimana sih produk dibuat sampai produk ready to go, dalam artian ready untuk dikeluarkan dari pabrik atau untuk proses pemasaran. Nah, memang sebenarnya apa tuh? Terus di sini yang kelompok kamu nih di jalur itu tuh apa yang miss? Soalnya kalau saya lihat ini kayaknya ada intinya tuh dia nggak kena gitu nggak. Jadi di rantai sistem ini ternyata yang ini dia nggak ketemu di rantai situ di titik itu gitu. Nah, ini gimana? Coba sambil saya nunggu buka PPT ya sekali ini. Cecil Peminda, ayo. Ih, jangan gue, atuh gue lagi ngeliat ini. Jangan jawab. Bisa, Ya, tapi aja izin ya Kak. Oke, gimana? Alurnya aja Jadi dulu skenario dari mulai ini kita kamu jangan ngebahas skenario video kamu tapi kamu ngebahas tentang alur dari produk akan dibuat sampai produk ready to go atau siap dipasarkan. oh, harusnya kan produk mau dibuat itu kan dibuat formulanya dulu, habis itu direncanain uji-uji yang akan dilangsungkannya ya Pak. Habis itu baru dioper ke QC. Oke, terus Nah, tapi di skenario-nya ini tuh belum nyampe ke QC karena produknya belum dibuat, belum jadi uji-uji yang harus dilewatinnya Pak. oke, terus kenapa tiba-tiba tim pemasaran bisa janjikan langsung oh kita udah ada deadline untuk launching gitu. Nah, kalau dari tim pemasaran dia udah buat jadwalnya, Pak. Nah, dia udah khawatir, udah risau tuh, Pak, takut jadwalnya berantakan karena uji-ujinya belum dilakuin. Oke.
Bentar, ini saya udah terbuka nih. Sambil lihat aja ya, bentar. Kita mulai di bagian Mungkin gini, Pak. Maksudnya ujinya sudah dilakukan. Cuma uji itu kan dilakukan dengan beberapa sampel dan dengan beberapa orang ya, istilahnya banyak. Nah, hmm, dia mungkin nggak di bagian QC-nya ini, dia itu deadline memang udah ada. Kan harusnya deadline ada tuh. Nah, deadline, saya deadline 1 bulan. Nah, QC hmm. udah tahu misalnya deadline 1 bulan. Nah, sedangkan, bentar. Nah, di deadline-nya itu QC itu ngerasa, aduh kayaknya nggak bisa nih kekejar dengan deadline 1 bulan ini gitu. Tapi mungkin salahnya QC di sini dia tidak menginfokan dulu ke bagian pemasaran, Nah, itu yang tadi saya bilang. eh, Ini rantai ke komunikasi bagian tunggu Kak, keputus di mana? ke Nah, bagian pemasaran karena bahwa sebulan ini kayaknya deadline-nya nggak nggak mundur. Nah, mungkin seminggu nih udah tuh berjalan. Mungkin dia lupa info. Nah, seminggu berikutnya dia baru ingat mau CQC-nya. Loh, oh iya, gue belum info ke pemasaran. Email lah dia. Nah, bagian pemasaran ngebuka email yang seminggu lagi rencananya mau deadline. Dia bilang, CQC-nya bilang, oh ini nggak bisa. Seminggu nggak bisa ini lagi karena uh, kurang uji klinisnya, kurang sampelnya atau yang lainnya. Si pemasaran bilang, ya nggak bisa dong, kan lu infonya dari sekarang, sedangkan ini jadwal udah gue rilis, kan biasanya rilis ke publik atau gimana, kan kita nggak mungkin juga rilis sebulan itu ya. Rilis itu kan lebih hmm, hmm. seminggu sebelum produk launching lah, dari rilis tanggal ke kemana, ke medsos atau gimana gitu kan. Nah, di situ barulah si tim. Jadi kita ceritanya lebih langsung ke arah situ lah. Jadi si marketingnya info ke bagian tim produksinya dulu. Ini gimana? Kok tiba-tiba ngerubah ngerubah gitu? Lo nggak ready, lo masih uji klinis dulu, digituin kan? Iya, emang harus uji klinis dulu, gitu kan? Gini-gini. Udah akhirnya ya udah terjadi nggak bisa gini-gini, ya udah terus konflik akhirnya sampailah bagian teknis, bagian QC, bagian apa pemasaran atau marketing diadakanlah di akhirnya mencari jalan tengah, omong ke atasan, bentar, bilang ke atasannya gimana nih Pak, ya udah akhirnya diadakanlah rapat, ngomong bareng-bareng, di situ, uh, akhirnya diperbanyaklah atau di SDM untuk membantu proses uh, uji klinisnya itu. Jadi diperbanyak SDM-nya biar tetap bisa sesuai jadwal, tapi juga uji klinisnya juga ini bisa. Jadi istilahnya difokuskan di klinisnya dulu, dijor-jorin di klinis, di bagian SDM-nya dibanyakin. Tuh, akhirnya ya udah yang lain sepakat, oke. Terus emang kira-kira kita punya nggak SDM-nya gitu ya. Selama kita bisa bekerja sama, pas tim-tim yang lain bantu, pasti bisa kok. Tuh si bosnya itu bilang, ya udah gue setuju, tim yang lain setuju. Ya udah akhirnya kesepakatan gitu. Gitu sih tadi ceritanya. Tapi kalau memang ada skrip yang kurang, ya mohon maaf, kita bercerita dadakan. Oke. Kita kesampingkan masalah alur ya. Maksudnya alur uh, tetap masih menjadi pertanyaan besar buat saya. Kenapa alur ceritanya produk yang belum lulus uji QC siap diedarkan gitu. Ini kita kesampingkan aja deh materi itu, maksudnya alur itu gitu ya. Kita lihat dulu nih, kan kalau kita lihat kaidahnya itu kan proses dan arti. Nah, prosesnya dan artinya masuk nih ya, karena mau menyampaikan pesan gitu ya. Oke, lalu kedua adalah tujuan. Tujuannya.
Kalau dari salah satu poin 9 ini masuk ada kan? Ada beberapa yang masuk kan? Ada Tampil dong. nggak? Ada ya? Oke. Ada dong Sekarang kita berkolaborasi, membangun tim, memberi ya, semangat, ada. oke. Berarti Kadang-kadang kita kamu memberi terus semangat. masuk ke bagaimana komunikasinya efektif. Oke, kita lihat. Kalau dari segi ininya, komponennya, pengirim pesan ada, pesannya ada, penerima pesan ada, umpan baliknya ada ya. Ada kan akhirnya feedbacknya mereka itu bareng. Apa Oke. Terus kalau feedback itu kan ini bareng. kalau hambatannya Kumpul sendiri, bareng. hambatannya, Hambatannya, hambatannya komunikasinya kenapa pihak produksi atau pihak itunya nggak bilang lebih awal dari nah sebelum jadwal itu itu yang tadi rilis saya bilang, kalau berarti ternyata uji hambatannya klinisnya adalah, belum beres. ya berarti hambatannya adalah variannya di sini adalah komunikasi sistem yang tidak berjalan dengan baik. Itu yang menjadi Ya, penghalang gitu ya, dalam artian iya, eh si barrier dari cerita kamu ini adalah dia tidak komunikasi tidak berjalan dengan baik di sistem gitu. iya. Oke, kita lanjut ke Iya, gitu. simbol-simbolnya ada nggak? Kode. Win, izin jawab Pak. Jadi mungkin kalau simbol itu kayak tadi kan saya peran sebagai divisi teknis. Nah, uh, tadi agak Simbol. Ya, berarti kamu ya hanya sudah memunculkan simbol ya. memunculkan simbol. Oke, oke. Sekarang kita ke bagian clear-nya. Gimana? Checklist clear yang eh, CLI, CLEAR tuh udah ada belum? Saya nggak bisa buka ini nih, soalnya agak agak lemot nih. Jadi saya langsung ke konflik aja. Gimana Winda? Clear-nya gimana Win? Mungkin yang sekelompok bisa bantu. Izin ya Kak, yang clear-nya itu Oke. tadi clear deskrip penjelasan yang jelas situasi yang Anda lihat. Jadi pas lagi ngumpul tadi dijelasin Hmm. apa yang dikhawatirkan Departemen Pemasaran, terus dijawab oleh Departemen Produksi, Bentar-bentar. C-nya itu clear apa? Artinya apa? Clear apa tadi? clearly describe. Jadi penjelasan Oke, yang jelas. berarti penjelasannya yang jelas. Masuk ya. Ya, C. Terus yang L-nya, L-nya apa? listen to, mendengarkan orang lain berbicara. Oke, di situ berjalan nggak proses listen to-nya antara bagian produksi, bagian QC, atau terus direktur atau kepala atau profesor atau eh bagian pemasaran. Jalan nggak tadi listen to-nya? Jalan Pak, karena ada yang ngomong terus yang lain dengerin. Maknanya apa sih listen to itu? Bukan berarti ada feedback Pemahaman. apa kata-kata masuk keluar ya, tapi listen to adalah jadi pada saat contoh atasan kamu nih tadi menjelaskan A B C A B C B C itu semua menyimak, dalam artian menyimak sudah mengerti tanpa perlu adanya sanggahan, itu maksudnya listen to gitu. Tadi Oh itu iya, udah ada benar. di situ. Oke, lanjut. E-nya apa Ya, kepanjangannya? explain Pak. Explain. Oke, tadi ada banyak pihak yang mengexplain, tapi yang deep ada di mana tadi?
penjelasan yang dalam dan menyeluruh. Ada di miskomunikasi Bukan, teknik, departemen bukan. teknik. Maksud saya Informasi. si explain-nya ini yang mendalam itu tadi di siapa? Oh, Di di ininya, supervisor di kamu. kepalanya. Ya, Heeh. lanjut A-nya apa? A-nya search your stage. Apa? Search your stage, Pak. Aset. Iya, search. Maaf, Oke, Pak. itu artinya apa? Artinya adalah 50.000, bukan ya? bukan, Pak. Apa? Aset. Jadi jelas apa masalahnya, Pak? Apa yang kurang jelas tadi dijelasin lagi pas lagi rapat diskusi, Pak. Hmm, Jadi belum dapat ditegaskan maknanya. lagi, Belum dapat ditegaskan maknanya. lagi. Belum dapat saya maknanya. Lanjut aja yang ke R, coba. Oh, R ya, apa? baik. Yang R itu Kepanjang istilahnya apa artinya? Istilahnya aja deh. hasil yang diharapkan, result, Pak. Oh, result. Oke, resultnya sendiri tadi munculnya apa tuh? Yang sebelum uh, hippie hura-hura itu apa resultnya? Nggak ada salah paham lagi antara Departemen Pemasaran dan Teknis, Pak. Bukan. Resultnya adalah melakukan lebih lanjut proses QC sebelum dipasarkan. Itu nggak sih? Kamu yang bikin kok jadi saya ngerti. Oh iya, maaf ya, Pak. Oke, kita lanjut ke sekarang poin inti dari uh, videonya ya. Jadi kan kalau kita lihat di sini majalah manajemen konflik apa nilai ya. Iya, Oke, kan. kita lihat konflik nilai di sini adalah konflik timbul akibat perbedaan yang dianut dalam bekerja. Berarti maknanya gini, eh, ini kan contoh gampang ya, tapi kalau yang mau kita bikin secara general itu adalah konflik yang timbul akibat perbedaan yang nilai yang dianut. Nah, jadi sekarang gini, contoh, kalau misalnya, eh soalnya saya udah bikin apa kesimpulan nih, kalau video kamu barriernya udah ngomonginnya bukan ngomongin eh, konflik nilai, tapi ngomonginnya konflik yang memang menjadi terputus, yaitu adalah nih mana ya? Bukan. Kamu ngomongin ngobrik data. Jadi karena ada karena ada sistem apa siklus yang keputus, ini datanya jadi hilang nih. Makanya kenapa pihak pihak pemasaran tuh mau langsung udah sesuai deadline. Padahal sebenarnya si deadline itu belum ada ACC dari pihak QC maupun dari supervisor atau kepala kamu untuk oke fix kita jadi karena semua data tentang QC sudah oke. Perizinan dan sebagainya itu udah muncul gitu. Nah, ini memang uh, konfliknya agak menyimpang kamu karena ada rantai yang keputus, jadi uh, yang miss tuh datanya gitu. Kan kalau kita lihat di sini, kalau konflik nilai itu kan uh, timbul akibat perbedaan yang dianut. Jadi misal gini, kalau ngomongin yang perbedaan yang dianut kan ngebalikinnya sebenarnya gampang. Ngebalikinnya sebenarnya kalau misalnya contoh bagian pemasaran itu dia cukup uh, hasil data rapat pertama gitu. Tapi kalau bagian QC ngomonginnya uh, hasil uji dan perizinan sebagainya. Nah, jadi balik lagi kalau mau ngomongin perbedaan, ini kan ngomonginnya
kalau kamu videonya keputusnya karena ada konflik data. Tapi kalau konflik nilai ini si eh, si bagian pemasaran dan si bagian QC atau produksi itu mereka tinggal dibalikin aja, dibalikin sama apa? Dibalikin sama bagian uh, notulensi atau berita acara rapat terakhir. Nah, di situ nanti disesuaikan gitu. Sesuaikan apa? Oh, poin-poin yang menjadi kewajiban bagi pemasaran sebelum announce itu harus bagi lagi ke poin misalnya 1 2 3. 1 2 3 adalah QC, produksi dan sebagainya. Satu lagi paling pertama adalah uh, supervisor atau manager gitu ya. Itu ya memang menjadi tolak ukur iya atau tidak. Tapi kan sebenarnya si komponen manager ini kalau komponen QC, produk dan sebagainya sudah checklist gitu ya. Jadi tinggal kembali ke poin pertama udah nggak ada masalah gitu ya. Jadi ini kan kita ngomonginnya berarti kalau perbedaan hmm, akibat konflik yang dibuat perbedaan nilai, berarti kita tinggal balikin aja tuh ke berita acara dan toleransi rapat yang memang menjelaskan. Karena kan tidak bisa dong serta-merta si pemasaran itu launching aja gitu tanpa ada konfirmasi. Nah, yang jadi masalah kan karena konfirmasi ini keputus. Jadi komunikasi ini keputus antara sistem di bagian produksi atau QC dengan bagian pemasaran, bagian manajer. Ini yang keputus ini gitu. Tapi bukan kita ngomongin konflik nilai. Tapi kalau kita mau ngebahas konflik nilai, jatuhnya adalah yang paling tepat adalah kita pakai collaborating gitu. Karena untuk apa? Karena di sini banyak sisi atau banyak komponen yang terlibat. Makanya tadi saya bilang, di siklus kamu itu sebenarnya banyak titik atau banyak yang pihak yang terlibat dan di siklus itu ada yang keputus. Nah, tapi kalau kita ngomongin konflik nilai, kita bisa pakai collaborating. Kita mulai dari identifikasi masalahnya apa, lalu kemungkinan solusi seperti apa, solusi terbaik bagaimana, cara menerapkan dan nilai capaiannya. Capaiannya apa? Oh, sesuai target atau enggak. Seperti itu. Ya, oke. Window, Wanda, cukup jelas? Baik, Bapak. Ya, terima Oke. kasih. Paling mungkin gini ya, saran ke depannya gitu ya. Yang saya maksud konsep untuk eh, dibuat halus segala macam. Sebenarnya saya tuh ngomongin adalah kamu harus konsep itu adalah konsep penyeluruh gitu. Misalnya contoh kamu ngebahasnya tentang proses pemasaran. Nah, kalau sebelum proses pemasaran itu apa aja sih prosesnya? Nah, dari situ kita kita checklist tuh apa aja. Nanti baru kita adopsi dengan apa? Dengan tugas, yaitu konflik nilai dan manajemen konfliknya seperti apa gitu. Jadi eh, dipersiapkan itu maksudnya bukan hanya persiapkan waktu, memahami materi, tapi si alur yang mau kamu buat itu benar-benar dipersiapkan dalam artian di mana nih kepotongnya kalau kita mau bikin manajemen nilai atau manajemen apa ya? Manajemen nilai atau manajemen struktural, konflik struktural atau konflik nilai maupun konflik struktural itu di mana sih yang keputus gitu. Nanti dari situ baru enak nih mecahnya. Karena ketahuan, oh di sini kita berarti kita harus fokus di sini nih karena konflik nilainya di sini. Oh, kita harus fokus di sini nih karena konflik strukturalnya di sini. Gitu. Ya, oke. Winda, Wanda, dan kelompok lainnya Bu Ratri, aman ya? Paham ya, Bu? Ya, Pak. Oke, siap. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Kelasnya apa? Kayak gini. Oh ya, Romli, kelasnya Romli. Lanjut. Izin mulai ya, Pak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video mengenai komunikasi interpersonal tentang konflik struktural dan bagaimana manajemen konfliknya. Di sini saya Malako Malasari sebagai kameramen. Saya Lulian Mahmud sebagai apoteker. Dan saya Anita Rahman Pertiwi sebagai asisten apoteker. Selamat menonton. Aduh, jam berapa nih? Udah jam segini. Telat lagi. Wah, pasiennya udah banyak. Deh. Ya ampun ibu, kok ini resep masih banyak banget sih bu? Kan saya udah ngasih tahu berapa kali kalau resep itu jangan itu tumpuk terlalu lama kayak gini. Pantesan aja numpuknya lama. Ibu datangnya telat ya. Iya, maaf ya Mbak, tadi saya telat. Tadi kan saya udah izin Mbak, saya tuh pagi-pagi harus nganterin anak saya sekolah dulu. Lagi ada tamasya di sekolahnya, jadi saya telat agak buru-buru tadi pagi, maaf ya. Tapi ini udah terlalu sering bu, jadi pekerjaan banyak yang terabaikan. Mbak, maaf ya, saya ini kan udah berusaha sebaik mungkin ya kerja di sini. Mungkin Mbak aja yang belum tahu bagaimana rumitnya kerja di sini. Saya paham, tapi masalahnya kalau kita kerjanya terlalu lama kayak gini, pasien kan nunggunya jadi lama dan itu bisa mengganggu alur pekerjaan kita secara keseluruhan. Saya cuma mau kita kerjanya lebih efisien kok bu. Efisien ya, tapi kan kamu ini masih muda, sedangkan saya ini udah kerja di sini bertahun-tahun. Jadi saya itu tahu betul kapan saya itu harus kerja dengan teliti, saya tahu kapan saya harus kerja dengan hati-hati, dan kapan saya harus kerja dengan cepat itu saya tahu gitu. Justru saya peduli detail. Saya mau kita melakukan pekerjaan dengan cepat tapi juga akurat. Saya paham ibu lama di sini, tapi saya memiliki latar belakang dan pelatihan mengenai pekerjaan ini. Saya paham Mbak, tapi kan di sini saya rasa Mbak itu hanya kerja sesuai dengan teori aja, tapi tanpa Mbak tahu bagaimana kerja praktik di lapangannya. Saya menghargai pendapat ibu, tapi saya apoteker di sini, saya punya wewenang untuk di apotek ini, untuk mengambil keputusan demi kepentingan apotek ini, bukan soal pengalaman atau siapa lebih senior di sini. Jika pekerjaan tidak sesuai, saya juga berhak mengkoreksi dan memastikan proses tetap berjalan dengan baik. Berarti kalau gitu saya nggak ada pilihan lain selain mengikuti keputusan dari Mbak sebagai apoteker di sini. Tapi minta tolong ya Mbak untuk komunikasinya lebih baik lagi agar kedepannya tidak ada kesalahpahaman. Tentu saja, kualitas kan prioritasnya apotek di sini ya. Standar yang jelas juga harus kita miliki supaya kita tahu kapan kita harus kerja cepat, kapan kita harus memperhatikan detail. Saya juga akan berusaha untuk lebih terbuka lagi dalam diskusi. Saya harap juga ibu bisa bekerja dengan cepat biar pekerjaan lainnya juga efisien. Baik, kalau gitu Mbak, saya akan berusaha untuk lebih cepat lagi dalam mengerjakan resep-resep ini. Baik Bu, semoga kita bisa bekerja sama dalam memajukan apotek ini. Ya, terima kasih. Oke, bagus-bagus. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas dulu tentang tadi ya, mulai dari uh, pemahaman ya, arti. Saya buka dulu. Arti dan proses, berarti arti dan proses sudah masuk ya. Oke, tujuannya masuk. Bagaimana komunikasi efektif? Efektif nggak? Efektif, Pak. Oke, alasannya apa? Malah dibilang efektif itu apa? Karena apotekernya berkomunikasi karena dia punya wewenang, jadi dia bisa ngatur bawahannya gitu Pak. Jadi lebih efektif. Jadi bawahannya bisa bekerja sesuai dengan arahan apotekernya Pak. Kurang dapat saya faktanya.
dari video itu? Lain bukannya itu? Coba, ada lagi nggak? Jadi kalau boleh dibilang em, penyampaian pesannya jelas, penerimaannya juga jelas, terus reaksinya juga jelas, feedbacknya juga ada. Itu yang dibilang efektif. Dan itu muncul tadi di video kamu karena ada penyampaian pesan, lalu penyampaian pesannya juga jelas. Maksudnya si TTK-nya jelas, penyampaian pesannya, lalu reaksinya juga ada, feedbacknya juga ada. Tapi saya ngelihatnya feedbacknya itu hanya satu arah dalam artian eh si apoteker hanya menekankan tapi tidak menjelaskan. Oke, itu tadi kita bahas lagi deh di bagian selanjutnya. Oke, lanjut ke bagian bentar. Kalau unsur-unsur udah pasti ada ya. Unsur-unsur dalam komunikasinya ada ya. Ada pesannya, ada pengirim pesan, ada penerima pesan, umpan balik. Nah, barrier. Kalau dari video tadi, barriernya Hambatan ada ya, nggak? Pak. Malah, ada nggak Hambatannya barriernya? ya, Pak. Iya, hambatannya. Karena hambatannya karena perbedaan usia ya, Pak. Jadi berbeda pemahaman. Hmm, tapi saya nangkepnya tadi nggak ada masalah usia ya, tapi lebih ke em, hambatan bagaimana eh, si TTK ini manage waktu dalam pekerjaan. Itu yang menjadi hambatan, makanya kenapa muncullah konflik Struktural. struktural. Nah, kalau kita loncat dulu ke konflik struktural ini, kita lihat dulu deh. Artinya konflik struktural apa sih? Nah, konflik struktural itu konflik yang timbul akibat cara menyikapi realita terkait hierarki organisasi. Jadi contoh di sini adalah seorang manajer baru ditunjuk untuk mempervisi pegawai yang lebih tua. Hmm, Nah, sekarang kalau misalnya boleh nih, saya anggap ini konflik struktural. Nah, dari segi manajemen konfliknya pakai apa nih? Oh, Competing, accommodating, competing, Pak. avoiding, apa? Competing. Competing, Berdasarkan kewenangan. berdasarkan kewenangan. Iya, kewenangan formal. Jadi, menggunakan kewenangannya untuk menjaga alur kerja di apotek itu tetap berfungsi selama proses berlangsung, Pak. Oke. Eh, kalau ini kan ngomongin competing ini ngomonginnya adalah eh, bagaimana atasan itu menetapkan semua sesuai dengan SOP atau sesuai dengan jalurnya gitu ya. Iya, Nah, tapi iya, di Pak. sini kan konfliknya timbul nih. Masalahnya itu bukan hanya konflik dalam artian bukan hanya konflik struktural ya antara atasan dan bawahan, tapi eh, masalahnya kan timbul. Timbulnya apa? Karena adanya hambatan dari TTK yang tidak bisa memanage dengan baik waktu dalam pekerjaannya maupun pekerjaannya di tempat kerja. Jadi saran saya lebih bagus adalah collaborating gitu. Karena pertama apa? Kita harus identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalahnya apa? Contoh misalnya, berapa sih target harian pengerjaan resep tiap hari gitu ya. Lalu kedua adalah hitung lagi berapa sih jumlah resep yang dibebankan untuk satu TTK. Nah, ini yang tadi saya bilang, eh collaborating ini kan tidak melulu kita mau ngebahas masalah penyelesaiannya, tapi adalah bagaimana konflik ini timbul karena masalah yang lain. Tadi, manajemen yang kurang baik. Nah, berarti kita harus cek dulu nih,
berapa sih jumlah rata-rata resep per hari, plus kedua adalah berapa sih accommodating atau akomodasi yang bisa dihandle satu TTK maksimal untuk satu resep. Karena kan nanti kita ngomongin apa? Kita ngomongin sama SDM gitu ya. Berarti posisinya adalah si TTK ini tidak bisa, sorry, si apoteker ini tidak bisa serta-merta mm, mengemukakan wewenangnya. Ya udah pokoknya lo kerjain harus diatur gini 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 nggak bisa karena ini kan ngomonginnya sistem ya. Kalau sama kayak tadi grup yang pertama, yang namanya sistem berarti alur itu ada di sistem itu gitu. Berarti yang namanya posisi pelayanan yang tidak optimal itu kan berarti sumbernya nggak hanya dari SDM yang pure melaksanakan langsung ke target sasaran, tapi juga uh, bagaimana bagian-bagian di sistem itu mendukung. Nah, itu tadi saya bilang. Jadi selain kita identifikasi masalah terkait jumlah beban resep atau beban kerja, jumlah uh, uh, SDM, terus hmm, apa namanya hambatan apa? Hambatan tadi tuh, hambatan bagaimana TTK senior ini uh, kurang baik dalam memanage waktunya untuk mengatur pekerjaan uh, di tempat tersebut gitu. Jadi itu juga poin-poin itu juga menjadi titik untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah gimana nih caranya. Karena kan sebenarnya konsepnya sama kayak tadi yang saya bilang di kelompok pertama ya. Jadi posisi pada saat kamu mau buat konsep itu kan kamu harus pahami dulu tuh konsepnya seperti di yang mau dibahas itu seperti apa. Contoh misalnya, oh pelayanan resep. Oke. Satu hari itu berapa sih jumlah resep rata-rata gitu ya. Nah, satu rata-rata ini kita bagi lagi apa? Racikan dan non racikan. Nah, dari situ kelihatan berapa sih lama rata-rata waktu tunggu racikan dan non racikan. Jadi kita beda lagi apa? Oh, SDM. Oke, SDM. Kalau misal kita lihat ternyata SDM ini kurang mumpuni karena jumlah resep tidak sesuai dengan beban tidak sesuai dengan SDM, berarti penyelesaiannya si apoteker harus ikut aktif nih. Karena kan nggak mungkin dong manajemen untuk menambahkan SDM lagi. Nah, itu paling solusi terbaiknya adalah eh, collaborating dalam artian setelah kita identifikasi, kita lihat lagi tadi mulai dari jumlah resep, racikan dan racikan, waktu tunggu, dan berapa sih yang bisa diakomodasi kalau misalnya si TTK dan apoteker ini berkolaborasi untuk meminimalisir waktu tunggu non racikan ternyata le- sebelumnya hanya sejam gitu karena ternyata TTK-nya cuma sendiri karena sebelumnya udah kamu udah telah lagi nih beban resep terhadap jumlah SDM itu ternyata tidak mumpuni gitu karena kaitannya sama apa sama resep itu udah terbagi racikan dan non racikan standar Pemkes itu kan racikan 1 jam non racikan setengah jam tapi rata-rata muncul racikan itu lebih dari 1 jam dan non racikan lebih dari setengah jam itu kan juga harus dibedah gitu. Jadi tidak serta-merta, oh iya satu TTK untuk 50 resep. Tapi kita harus beda lagi. 50 resep itu kan komponennya nggak cuma satu. Nggak cuma resep racikan atau nggak cuma resep non racikan. Jadi itu jangan dibedah lagi. Nah, jadi nanti untuk melihat nilai capaian yang udah kita cari solusinya bareng-bareng, berarti apa? Pertama, waktu tunggu berkurang, baik itu racikan maupun non racikan. Yang kedua adalah uh, ini penyelesaian resep dalam artian mulai dari resep itu masuk sampai resep itu bukan ke pasiennya tapi resep itu dibungkus karena kan kalau saya lihat maknanya tadi banyak resep yang belum diberesin gitu ya dalam artian tanda kutip teradministrasi dengan baik kaitannya sama apa sama klaim pembayaran dan sebagainya. Nah itu uh, capaiannya karena apa tadi saya bilang karena kita udah nemuin solusinya berarti kita capaiannya adalah berarti waktu tunggu resep lebih singkat, baik racikan maupun racikan. Lalu yang kedua adalah eh, proses pelayanan resep mulai dari resep masuk sampai proses administrasi untuk proses pembayaran dan sebagainya
itu eh berkurang atau dalam artian satu hari kelar gitu. Karena emang karena apa? Karena kalian itu sudah identifikasi nih, mulai dari identifikasi masalah, identifikasi kemungkinan solusi, lalu putuskan solusi terbaik, lalu tentukan cara menerapkan dan capaian akhir dari solusi tersebut gitu. Jadi kalau untuk bagian dari manajemen konfliknya kurang ya. Terus kalau untuk dari clear-nya sendiri gimana? Malah clear, listen to, terus explain, assertive, lalu resolve. Halo, halo, masih on kan? Atau saya nge-freeze? Bu Ratri, Siapa? Bu, ini tadi saya nanya sama Mala dan siapa tadi? Tiga orang ya. Kalau clear-nya gimana? Clear, listen to, explain, assertive, dan resolve. Gimana? Tadi siapa aja sih? Mala, terus. Malah Nita sama Lulu, Pak. Oke, Mala, Nita, Lulu, gimana clear-nya? Eh, Resultnya kan mereka mencapai keputusan untuk jadinya kan masalahnya terpecahkan ya Pak Dengan? dengan TTK-nya itu mendengarkan apotekernya untuk bekerja lebih cepat lagi, kemudian mereka juga bersepakat untuk berkomunikasi dua arah lebih banyak lagi dan secara terbuka Pak. Hmm, nggak dapat saya maknanya. Lanjut kalau yang, maksudnya saya nggak dapat maknanya di video kamu. Yang asertifnya dari C-nya dulu deh, dari clear. Clear-nya gimana? Kejelasannya ya Pak. Ya, kejelasan dalam penyampaian pesan dan kejelasan dalam penerimaan pesan. Penyampaian pesan oleh si sender, penerimaan pesan oleh si receiver. Jadi apotekernya dengan jelas meminta kepada TTK-nya bahwa dia ingin bahwa resepnya itu cepat diselesaikan ya Pak, agar tidak mengganggu alur kerja. Benar deh. Malah yang saya mau tanya sebenarnya yang mau diselesaikan tuh resepnya apa sih? Apa karena pasien numpuk atau karena masalah Nggak administrasi? karena TTK-nya telat, jadi terus kemudian kerjanya lama, Enggak, saya jadi mau nanya. resepnya menumpuk. Enggak, maksud saya ini yang menumpuk ini pelayanan resep pasien nunggu atau menumpuk karena administrasi. Oh, karena pelayanan Layanan resep. Oh, saya pikir ini nih kamu ngebahasnya proses administrasinya tertunda, maksudnya proses pembayaran tertunda karena administrasinya nggak beres, maksudnya lama gitu. Karena saya nggak dapat makna itu tuh. Kok resep numpuk nih pasien udah banyak di luar, kata nggak ada kata-kata itu. Jadi saya nangkepnya tuh ini kendalanya adalah proses perapihan si resep untuk proses klaim dan sebagainya belum rapi gitu. Enggak, Coba deh jadi kamu. kita lebih ke pelayanan resepnya, Pak. Oke, coba Karena kamu kan lihat. antara apoteker sama TTK-nya, jadi kita di pelayanan resepnya. Iya, coba deh kamu lihat tadi videonya, kamu lihat lagi deh. Ada nggak kata-kata, ini rasa pasien numpuk, tuh pasien udah banyak duluan nunggu gitu. Ada nggak sih kata-kata itu? Kayaknya saya nggak denger deh. Makanya saya bilang, saya nangkepnya adalah ini masalah administrasi dalam artian proses untuk pengklaiman, pembayaran. Jadi karena resepnya masih numpuk, terus kan kalau kita ngomong resep numpuk kan ngomong ini kalau di akhir itu berarti proses klaiman. Terus yang kedua adalah proses pembayaran. Kenapa? Karena misalnya dulu contoh penjualannya bagaimana nih? Yang keluar dan masuk berarti kan ada
yang harus yang dibayar oleh apotek atau rumah sakit ke pihak penyedia. Jadi yang saya tangkap itu karena em, saya nggak ada saya nggak dengar pernyataan ini resep numpuk eh, pasien udah numpuk di luar tapi masih banyak di dalam gitu, nggak ada kata-kata itu. Jadi Tadi saya cuma nangkep, dijelasin tapi resepnya banyak gitu aja sih. Tapi kalau misal pas untuk bilang pasiennya udah nunggu di luar itu belum ada sih. ya makanya makanya saya bilang saya nangkepnya ini kamu numpuk karena masalah administrasi dalam artian. Jadi gini, biasanya kan kalau di rumah sakit itu, contoh di tempat saya gitu ya, kalau pasien-pasien yang kronis gitu, terutama resep-resep kronis itu biasanya pagi-pagi tuh udah diberesin untuk ditaruh ke pihak penagihan. Nah makanya kenapa saya pikirnya gitu, karena saya nggak dapat makna kalau ini prosesnya ada terjadi proses penjualan karena resep numpuk gitu. Itu yang saya tangkap yang tadi, karena saya nggak dapat makna dari atau pernyataan resep numpuk nih, pasien udah lama, udah banyak di luar, cepetan, ayo kerjain, nggak ada. Jadi itu nggak dapat saya maknanya. Tapi saya dapat maknanya adalah, oh iya, ternyata administrasinya nggak beres nih. Jadi proses klaimannya atau proses pembayarannya lebih lama. Karena apa? Karena habis 1 hari, 1 kali 24 jam resep bisa diproses, atau untuk proses pengklaiman ternyata lebih dari 1 kali 24 jam. Karena pertama apa? Dia datang telat. Jadi dia udah langsung fokus ke pelayanan yang lain. Gitu. Itu yang saya tangkap ya. Oke, paling nanti itu ya sama. Saya sih lebih menekankan kalau kalian membuat alur itu, pahami dulu alurnya nih. Nanti dari alur itu baru masukin ke permasalahan dari eh, tugas-tugas yang memang sesuai yang ada di PPT itu gitu. Jadi contoh tadi misalnya kalau kayak kamu, karena di awalnya saya sudah mispersepsi gitu ya. Jadi kan berarti proses alurnya adalah alur mulai dari di resep masuk sampai resep keluar. Nah, berarti di resep keluar ini kan ternyata ada penundaan. Ternyata dari apa? Dari nomor urut 1 sampai nomor urut 10, padahal naruhnya udah dari eh, setengah jam yang lalu. Itu pun variatif, misalnya resep racikan dan non racikan. Tapi ternyata eh, lebih lama gitu. Nah, itu kan berarti terjadi masalah nih, karena bisa jadi SDM-nya overload atau bisa jadi kolaborasinya kurang karena si apoteker sendiri dia hanya, oh gue apoteker berarti tugas gue nggak melakukan dispensing atau nggak melakukan selain pekerjaan apoteker. Tapi kan judulnya kalau kita ngomongin standar pelayanan kefarmasian itu ya semua mencakup gitu, dalam artian mau TTK mau apoteker memang ada kewenangan khusus yang memang menjadi kewajiban apoteker, tapi di luar itu semua pekerjaan TTK dan apoteker itu sama gitu. Oke, cukup paham ya. Malah Nita dan siapa lagi tadi lupa. Lulu. Oke, Ya, Pak, malah nih jadi kita bikin video ulang lagi atau nggak usah, gimana, Pak? nggak usah, nggak usah, Oh, nggak usah. Ini sama juga tadi nggak usah. Tadi maksudnya saya udah nilai, tapi maksudnya jadi kelompok tadi, kelompok Wanda dan kelompok kamu nih paham. Oh iya, berarti poin kurangnya di sini yang emang sudah saya sebutkan atau sudah saya mention, gitu ya. Oke, baik, Pak. baik, Pak. oke. Wanda masuk semua nggak kelas kamu? Romli, kelas kamu masuk semua nggak Romli? Pas aku masuk Pak. Masuk, Pak. Oke. Padahal nge-review ya, karena sebenarnya videonya juga cuma nggak sampai 10 menit, tapi nge-reviewnya yang panjang. Bentar, saya dulu. Kalau buat video lagi PR nanti, tahu hujan-hujanan nggak usah. Di di konsep dengan baik aja gitu. Jadi maksud saya kan saya sudah mention di awal sebelum kalian bikin video bahwa nilai ini adalah, misalnya setiap video kan pasti beda-beda nih nilainya gitu ya. Kelompok 1 maupun kelompok 2. Nanti saya
T jumlah saya bagi rata-rata. Nah, itu nanti menjadi nilai nilai harian atau tugas harian sama nilai UAS gitu. Jadi kalian udah punya celengan nih, nggak perlu mikirin UAS teori lagi kayak gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi atau yang kurang jelas tentang tadi review video masing-masing kelompok satu dan kelompok dua cukup jelas? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kalau Jelas, tidak ada Pak. pertanyaan, Jelas, Pak. kelas malam ini saya tutup. Saya mau ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum-sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.